Oke teman-teman, jadi ya akhirnya aku kedatangan mic baru dari DJI, yaitu DJI Mic Mini. Dan barangnya sudah datang ya, jadi kita unboxing bareng-bareng. Ini dia, Dan ini dia dari Era Space ya, jadi member of Era Jaya. Jadi ini langsung garansi resmi dari Era Jaya dan kita akan unboxing bareng-bareng paket ini dan kita akan coba mic-nya, kita coba bandingkan dengan mic lama juga. Dan ya langsung aja ya kita unboxing. Jadi kita udah sedia gunting di sini. Gimana sih cara unboxingnya biar cepet gitu kan? Jadi ini ya kita unboxing dulu. Aduh, kayaknya aku harus beli apa namanya? Harus beli gini deh buat unboxing. Ya dikategorikan barang mahal tapi nggak dikasih bubble wrap. Apakah di dalamnya bubble-nya? Oh di dalamnya. Nah ini dia. Ini kita buang aja. Jadi kita langsung saja kita buka. Karena ini paketnya datang kemarin dan baru bisa di unboxing hari ini. Nah, dan ini dia boxnya. Jadi ini aku beli yang varian bukan mic aja tapi langsung sama docking casannya juga sekalian gitu. Ini aku dapat dengan harga diskon di 2 juta ya, 2.200.000 karena diskon lebaran teman-teman. DJI Mic Mini. Ini tampilan box depannya DJI Mic Mini. Terus ini ada gambar DJI, gambar mic-nya dengan dockingnya, terus receiver-nya juga. Terus ada stiker TAM, jadi ini garansi resmi dari TAM, dari Era Jaya ya. Terus dari box sampingnya ini ada DJI, tulisan DJI. Terus ini bagian bawahnya nih tulisan apa nih? Kayak sertifikat-sertifikat itu ya. Terus ini ada alamat websitenya DJI. Terus ini bagian belakangnya ya, dapat stiker. Ini kayaknya stiker apa sih? Bukan stiker sih, sorry apa namanya? Nah ini kayaknya kartu garansi deh. Nih kartu garansi. Terus ini bagian belakangnya. Di sini ada tulisan made for iPhone. Aku nggak tahu juga ini bisa dipakai di Android atau enggak. Jadi kita coba juga ntar. Dan kita coba bandingkan dengan mic yang aku punya yang lama, yaitu Saramonic Studio yang Blink berapa itu aku lupa. Jadi kita langsung saja kita buka aja ya packingnya. Ini berbahaya sekali ini. Ini ukuran boxnya lumayan compact ya, kecil. Jadi ini dusnya kayak dus enak nih dusnya. Dan ini dia unitnya. Ini ada ya kitab suci. Ini ada kitab suci. Terus ini dia paket mic-nya. Ini kayaknya udah dapet tas juga ya. Nah, ini dia paket mic-nya, jadi langsung dapat apa namanya pouch. Pouch. Jadi ini isinya ada di dalam ya. Udah dapat dead cap-nya juga, dapat cap-nya juga. Terus ini dapat kabel. Ini kayak kabel ke kamera ya. Jadi kayak kabel ke kamera. Terus ini dia unit mic-nya. Terus ini ada apa lagi nih di dalamnya nih? Silik gel aja. Kita lihat pouch-nya dulu ya. Jadi pouch-nya ini kayak ada apa namanya itu? Apa namanya, Bi? Coba deh komen di bawah ini apa sih? Aku lupa tempat-tempat ini, bagian-bagiannya ini. Kompartemennya. Ada kompartemen lagi di dalamnya. Kompartemen kecil, terus ada kompartemen lumayan gede di sini. Jadi kita bisa kayaknya naruh aksesoris yang lain juga di sini juga gitu. Yang aksesoris yang ini. Yang ini ya. Ini pouch-nya bagus sih, kayak kelihatan barang mahal gitu ya. Kita coba buka dari kabelnya dulu. Kita lihat kabelnya dulu, ini isinya apa aja. Ini ada kabel 3 mm, terus sama kabel USB-A ke USB-C. Ini kayaknya buat kabel casan deh, jadi kita biarkan aja dulu ini karena kita sudah banyak kabel seperti ini ya, jadi kita pakai kabel yang lain aja buat ngecas. Kalau dilihat di video-video yang lain, ini receiver ini bisa langsung nyolok ke
handphone, jadi kayak USB-C. Jadi kita lihat dead cap-nya sekarang. Cap-nya ini dapat banyak ya. Jadi ada 4. Cap-nya ini ada 4, terus ada 2 warna, abu-abu sama hitam. Kalau aku bilang sih ini bulu kucing ya. Kita menuju ke mic-nya. Jadi kita buka perlahan. Nah ini dia mic-nya. Jadi ini ada stikernya. Nah kita lihat ini ada lampu indikator buat casnya, buat daya baterainya. Ini ada lampu indikatornya terus. Nah di belakang ini ada colokan USB-C, port USB-C. Jadi di sini kalau buat ngecas ya, buat ngecas dockingnya. Dan ini kalau buat mau buka ini ada press to unlock. Jadi kita buka dulu segelnya ya teman-teman ya. Kita buka dulu segelnya. Nah, tapi ini cepat kotor sih kalau kena kuku yang agak panjang ini, kayak ada baret-baretnya gitu. Dan kita coba buka langsung mic-nya, dockingnya. Nah, akhirnya langsung nyala ya teman-teman. Mic-nya langsung nyala, terus receiver-nya juga langsung nyala. Nah, ini juga untuk transmitter mic-nya ini ada 2. Ini lumayan kecil sih. Jadi kayak ini kecil banget sih, ini nggak takut hilang apa. Dan langsung ada magnetnya juga di sini. Kuat nih magnetnya. Kuat nih magnetnya loh. Lumayan kuat ini magnetnya cuy. Jadi ini untuk mic-nya ini ada 2 gitu. Jadi nah ini mic-nya ini ada 2. Terus ini receiver-nya ya. Nah ini receiver-nya. Jadi nah ini receiver-nya ini ada kayak potensionya gitu. Untuk potensionya jadi kita bisa atur adjust ke +6 atau +12. Ini dB atau apa sih gininya? Gain atau apa sih gitu. Ini kayak gain ya. Ini -6 sama -12. Dan ini ada lampu indikator menandakan kalau mic 1 dan mic 2 ini terkoneksi ya. Ini juga ada klipnya juga, jadi bisa dicantolin di mana aja kayaknya. Terus ini ada apa ini? Ini buat apa sih? Ini buat apa sih? Aduh. Buat ini cuy. Jadi ini bisa langsung ke HP teman-teman. Jadi langsung dicolok ke HP. Terus ini aku nggak tahu nih fungsi USB-C yang di sini jadi apa sebenarnya kalau kayak gini. Nah ini untuk receiver ya. Jadi ini juga ada colokan buat 3 mm ya, 3 mm tadi. Terus ini ada apa ya, ini kayak bacaan rantai, tapi aku belum baca kitab sucinya, jadi kayak mana sih bilangnya. Dan di sebelah ini juga dekat potensio ada tombol on off. Jadi kita bisa off kan ini kayaknya receiver. Nah, jadi udah mati ya. Nah, ini untuk receivernya ya. Jadi ini melepas ini keras ya. Harus pakai 2 tangan. Apakah karena masih baru ya? Jadi untuk mic-nya ya, kalau kita pasangin dead cap itu harusnya sih gampang ya masangin dead cap-nya. Jadi kayak, nah terus kalau dipasang ke baju, nah jadi tampilannya kayak gini. Tapi jelek ya kalau dipasang ke baju. Jadi kita coba pakai magnetnya aja. Jadi kayak gini, jadi lebih simple ya. Jadi nggak perlu pakai kabel lagi. Kalau ini aku pakai kabel gininya, pakai clip on. Tapi ini langsung aja gitu. Ya, jadi itu ya. Jadi kita akan coba untuk memakai mic-nya sekarang. Oke, jadi kita cut dulu videonya. Oke teman-teman, jadi ini dia DJI Mic Mini yang telah aku pakai sekarang ini, menggantikan mic yang lama. Jadi ini mic lama aku, Saramonic Blink 500 ya. Jadi ini dia hasil untuk DJI Mic Mini. Jadi apakah ada perubahan atau lebih bagus atau gimana suaranya? Apa lebih bulat atau gimana? Jadi coba tulis di kolom komentar teman-teman. Nah, setelah ini
Aku akan coba juga untuk di iPhone 15. Jadi aku beli mic ini tujuannya ya biar simple gitu. Jadi aku nggak perlu bawa kamera lagi karena ini kalau bawa buat mic ini itu nggak kompatibel buat iPhone 15 ya. Dan ya, oke teman-teman, jadi aku sudah sedikit membaca kitab sucinya ya. Dan aku akan tes beberapa fitur yang sudah aku tahu dan sudah aku temukan cara pengoperasiannya. Yang pertama itu adalah Active Noise Cancelling. Di DJI Mic Mini ini bisa mengaktifkan noise cancelling langsung dari mic-nya ya, dan bisa juga di aplikasinya. Namun, saat aku mempelajari tadi, aku belum bisa mengkoneksikan mic ini ke smartphone. Jadi, bisa mengkoneksikannya untuk satu mic aja, jadi nggak bisa mengkoneksikan sistemnya. Jadi kayak gimana ya, aku mau mengatur active noise cancellingnya itu ke level 2 misalnya, aku belum bisa mengkoneksikannya ke HP-nya. Mungkin update video ke depannya aku akan coba lagi. Untuk active noise cancelling ya, jadi kita tekan dulu tombol power. Jadi kita tekan dulu tombol power sekali. Nah, itu ntar ada lampu di sebelah kiri, itu akan berwarna kuning. Dan untuk mematikan active noise cancellingnya itu tekan sekali tombol power. Dan lampu kuningnya juga akan mati. Begitu juga di receiver itu indikator mic-nya itu akan berubah warna. Yang awalnya dari hijau menjadi agak kuning. Menandakan active noise cancellingnya itu aktif ya teman-teman. Jadi ini mic dari tadi sudah menggunakan active noise cancelling. Jadi yang pertama itu pas percobaan pertama itu aku nggak menggunakan active noise cancelling. Jadi ini active noise cancelling yang level pertama untuk di indoor gimana? Apakah ada perubahan atau masih tetap sama? Jadi coba tulis di kolom komentar teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita menggunakan DJI Mic Mini ini di luar ruangan dan menggunakan receiver bawaannya dikoneksikan ke iPhone 15. Dan ini tanpa menggunakan active noise cancelling. Sekarang kita coba menggunakan active noise cancellingnya. Nah, apakah ada perbedaan menggunakan active noise cancelling dan tanpa menggunakan active noise cancelling? Dan habis ini kita akan mencoba menggunakan Bluetooth langsung ke iPhone 15. Dan setelah itu kita akan mencoba menggunakan Samsung S25. Oke teman-teman, jadi ini kita sedang memakai Bluetooth langsung dari DJI Mic Mini ke iPhone 15. Sayangnya, beda dengan menggunakan Samsung atau Android, ya aku bilangnya Samsung aja dah ya. Sayangnya berbeda dengan menggunakan Samsung, ini kalau menggunakan Bluetooth langsung ke iPhone 15 itu harus menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu aplikasi Protect atau enggak Blackmagic Camera. Baru dua itu saja sih yang aku tahu. Jadi beda dengan Android yang bisa langsung menggunakan ini Bluetooth, tapi harus menggunakan mode Pro. Oke, sekarang jadi kita coba menggunakan noise cancelling. Nah, ini kita menggunakan noise cancelling langsung dari mic-nya. Apakah ada perbedaan atau enggak? Silakan komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita mencoba menggunakan DJI Mic Mini ini langsung ke Samsung S25 tanpa receiver. Jadi berbeda dengan iPhone, kalau Samsung itu nggak harus menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk menggunakan langsung DJI Mic Mini ini. Nah, akan tetapi di box-nya itu DJI mengklaim bahwa ini made for iPhone, tapi kenapa ya nggak bisa langsung menggunakan aplikasi bawaan dari iPhone itu. Jadi kalau menggunakan Samsung S25 itu harus menggunakan kamera Pro dari Samsung untuk menggunakan koneksi Bluetooth dari mic ini. Jadi gimana hasilnya coba tulis di kolom komentar. Jadi sekarang aku mau coba menggunakan noise cancellingnya. Oke. Untuk noise cancelling itu nggak bisa aktif ya, nggak bisa aktif pas mode record kayaknya. Tapi kalau di cut dulu apakah bisa aktif, nanti aku coba cari tahu dulu. Coba cut. Jadi nggak bisa ya, pas di cut kameranya itu nggak bisa aktif noise cancellingnya di Samsung. Aku nggak tahu apakah ini kekurangannya kalau menggunakan aplikasi bawaan. Tapi berbeda tadi dengan iPhone 15 yang langsung bisa menggunakan noise cancellingnya, tapi harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Oke teman-teman, jadi sekarang kita menggunakan receiver bawaannya langsung dikoneksikan ke Samsung S25. Jadi berbeda kalau menggunakan Bluetooth tadi. Jadi tanpa Bluetooth itu kita bisa langsung menggunakan kamera bawaannya tanpa harus menggunakan mode Pro dari S25.
Jadi apakah ada perbedaannya dengan video yang tadi pas menggunakan Bluetooth di Samsung S25? Coba tulis di kolom komentar. Dan sekarang kita akan coba menggunakan noise cancelling-nya dulu di level 1. Oke, sekarang menggunakan noise cancelling di level 1, apakah ada perbedaannya atau enggak? Oke, jadi kita kayaknya akhiri saja video ini. Oke, dan teman-teman, unboxing dan first impression menggunakan DJI Mic Mini. Jadi gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Jadi kedepannya aku akan update untuk penggunaan DJI Mic Mini ini, fitur apa saja yang aku gunakan, yang aku sering gunakan. Jadi fitur-fitur yang aku belum pelajarin di video unboxing kali ini, aku akan jelaskan juga di video berikutnya teman-teman. Jadi silahkan subscribe dan jangan lupa klik tombol like juga teman-teman. Oke, sekian video kali ini, jadi sampai jumpa di video berikutnya.